Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will present material about pengantar pendidikan. What will be discussed is perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Before that, let me introduce our group members. Starting from me, the moderator, my name is Ashabul Kahfi, and other members are Bernadetta Sobirus and Fakhri Maulana Asri. Perkiraan terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar, kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Melalui kebudayaan pendidikan diwariskan dan dipertahankan oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mempertahankan kebudayaan. Kebudayaan itu dapat satu berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, berwujud kelakuan, yakni kelakuan dari manusia dalam masyarakat. Tiga, berwujud fisik, yakni benda-benda hasil karya manusia. Karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup. Dan yang keempat, bidang pendidikan. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera, dan pada akhirnya peranti itu sangat membantu untuk mengembangkan iptek itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang makin cepat dan akan dipercepat di masa depan mencangkup keseluruhan dalam proses komunikasi. Dan yang keempat, peningkatan layanan profesional. Manusia masa depan paling menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tuntutan manusia di Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan, diantaranya seperti 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Kedua, kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Untuk jenjang pendidikan dasar, hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk 1. Memasuki lapangan kerja sebagai manusia pembangunan setelah melalui orientasi atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu melanjutkan ke pendidikan menengah. Beberapa tuntutan yang diharapkan dimiliki oleh manusia masa depan itu antara lain ialah 1. Memiliki sikap yang terbuka, memiliki wawasan internasional, dan seimbang dengan itu memiliki wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. 2. Menerapkan dan meningkatkan azas pendidikan seumur hidup. Dan yang ketiga yaitu melengkapi sarana kehidupan dengan alat-alat komunikasi yang up-to-date. Baik, selanjutnya yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan budaya Indonesia, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut. Setiap individu diharapkan dapat menyelaraskan dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil. Dan yang terakhir yaitu
pengembangan sarana pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar, yakni yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga, berencana, dan kesehatan. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teologi. Dan yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan.